Oke, kita ketemu lagi dengan Business Update Podcast. Kali ini kita akan mendiskusikan serunya kuliah di S1 Manajemen FEB UNER. Dan bersama saya, Dr. Gancar Chandra Premananto atau GCP aja deh Pak, GCP nantinya. Kita ditemani dengan dua mahasiswa yang menjadi aktivis nih di kampus. Silakan langsung perkenalkan diri aja. Oke, perkenalkan. Mas Bram dan Mbak Laila. Nama saya Bramantyo Diandra. Di sini tahun ini aku menjabat sebagai ketua himpunan. Ketua Hima ya? Iya. Oke, untuk periode kapan itu Mas? 2022. 2022 sampai 2023 nanti. Oh, 3 periode atau seumur hidup aja, Pak. Oh, 1 periode. Mbak Laila, silakan. Ya, mungkin perkenalkan, nama saya Laila Fitra Sada Putri, biasa dipanggil Laila. Saya di sini sebagai wakilnya Mas Bram ini, sebagai wakil ketua himpunan. Oke, jadi ketua dan wakil Hima nih kita datangkan kali ini. Sebetulnya kita ingin tahu pertama adalah apakah memang manajemen itu pilihan pertama dari Mas Bram dan Mbak Laila? Mungkin Mbak Laila dulu. Oh, saya. Ladies first gitu ya. Iya. Kalau dari saya sendiri, saya dari SMA kan udah niat mau masuk di manajemen UNER, soalnya dari alumni SMA-nya tuh banyak di sini. Jadi waktu itu saya kepikiran buat ya udah masukin S1 manajemen UNER di pilihan pertama di SBMPTN. Kenapa? Soalnya Masa cuma karena kakak tingkatnya masuk manajemen jadi ikut-ikutan? Saya ini kan minat Pak, ada di manajemen kayak gitu kan. Kalau lihat kating-kating ini manajemen seru gitu. Terus katanya ini umum gitu, bisa bilang kayak apa jurusannya ini bisa masuk kemana aja. Nah waktu itu saya kayak masih belum kayak belum bisa nentuin itu loh passionnya tuh di mana. Nah menurut saya manajemen ini adalah ranah yang aman tapi juga prospeknya oke gitu. Terus akhirnya orang tua juga nyuruhnya udah di sini, kamu kan di Surabaya, orang Surabaya itu pasti kebanggaannya ya UNER gitu. Gak takut dengan tingkat persaingan yang tinggi? Takut, cuman pede aja sih Pak. Pede aja, oke. Mas Bram, kenapa memilih manajemen sebagai pilihan pertamanya? Ya dari SMA sih suka ekonomi sih Pak. Terus mestinya masuk ilmu ekonomi bukan masuk manajemen. iya, tapi kayak lebih kating-kating tuh kayak suka kan ngasih advice gitu-gitu, kayak sharing-sharing kayak gitu. Lebih kayak tertarik ke manajemen nih. Kan kebetulan saya juga Malang. Nah, kenapa kok milih UNER, kayak lebih tertantang di luar kota deh. Kayak pengen juga mandiri, juga belajar mandiri. Nggak bareng orang tua lagi kayak gitu. Jadi milihnya manajemen UNER. Pertama itu karena persuasi dari kakak tingkatnya ya. Bahwa kakak tingkatnya sering datang ke sekolah untuk kemudian sharing-sharing tentang bagaimana dunia kuliah, terutama dari manajemen. Dari seperti manajemen itu ya. Iya. Oke, terus alhamdulillah kalian diterima. Apakah gambaran kalian tentang dunia manajemen itu cocok atau di luar dugaan, di luar ekspektasinya? Saya bayangkan manajemennya seperti ini kok ternyata begini gitu. Ada enggak yang seperti itu? Bayangan kalian sebelum masuk manajemen seperti apa dan ternyata setelah udah semester 4 ya sekarang, kok enggak sesuai bayangan saya gitu? Nah, dulu mungkin. Kalau dulu bayangan saya tentang manajemen tuh kan kayak wah bisnis gitu, pasti ngomongin perusahaan, bisnis kayak gitu. Tapi setelah masuk, menurut saya manajemen tuh nggak cuma bisnis, tapi kayak tentang kehidupan sehari-hari tuh perlu ada yang manajemen juga. Terutama kita nih sebagai anak organisasi, kan di manajemen nih kalau sebelum kita mengimplementasikan ilmu-ilmunya di perusahaan besok, kita biasanya lebih banyak implementasinya tuh di organisasi kita. Jadi makanya tuh di manajemen ada yang namanya perilaku organisasi, teori organisasi. Nah di situ kita kayak saya sendiri merasa kayak ternyata nggak cuma ngomongin bisnis, tapi juga tentang kayak gimana kita menghadapi kayak bersatu tim dengan orang lain, terus kayak keuangan tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi nggak cuma yang kayak
kita bisnis, kita profit, udah gitu. Ternyata banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan gitu di manajemen. Intinya tidak merasa salah ya dengan pilihan yang sudah ditentukan. Ya, benar. Bahwa sudah sesuai harapannya, tapi ada yang di luar ekspektasi bahwa ternyata ini bukan hanya bicara masalah bisnis, tapi kehidupan sehari-hari pun sebetulnya juga didiskusikan dalam ilmu manajemen gitu ya. Iya, benar. Mas Bram, jangan cuma bilang idem. Kurang lebih sama sih Pak, sama Laila. Tapi waktu SMA dulu saya sangat anti sama akuntansi awalnya. Kayak ya aku pengen masuk manajemen ini untuk menghindari akuntansi. Nah ternyata waktu masuk manajemen ini ternyata ada akuntansi, terus kayak saya, wah berarti ini tantangan buat saya. Karena dari awal kan saya kayak jangan sampai kena akuntansi. Ternyata di manajemen ada nih. Nah akhirnya saya kayak ya udah coba belajar dan alhamdulillahnya bisa ngikutin lah Pak. At least seenggaknya itu ya dapat nilainya untuk saya oke, kayak gitu. Ya ini seringkali ada semacam kesalahpahaman, kesalahkaprahan teman-teman itu menganggap bahwa kalau dunia manajemen itu materinya hafalan semua, tidak ada hitungan, tidak ada akuntansi, padahal juga ada hitungan, statistik, ramalan bisnis dan sebagainya, dan itu alat-alat yang memang diperlukan dalam dunia manajemen. Benar. Dan kalau orang manajemen tidak tahu tentang tools tersebut, maka ya nanti dalam proses pengambilan keputusannya bisa salah juga. Ya, benar. Nah, jadi materi yang kita berikan pada dasarnya sesuai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang manajer. Jadi tidak menyesal ya masuk ke manajemen? Alhamdulillah tidak menyesal Pak, karena ya juga belajar itu banyak belajar lah. Banyak yang tidak ada tidak sesuai ekspektasi, tapi ekspektasinya lebih tinggi. Oke. Nah, di luar itu kemudian apa yang seru ketika kalian kuliah di manajemen? Apakah dosennya, mata kuliahnya, atau teman-temannya, atau apanya? Kampusnya? Mungkin aku dulu ya. Nah, sekarang cowok duluan. Oke, silahkan. Kalau kayaknya dosen kalau udah punya ide dia mau duluan, tapi materinya diambil. Kalau dosen sih seru banget, kayak apalagi kan ya ada beberapa dosen muda itu kayak sepemikiran lah Pak sama mahasiswanya. Saya termasuk yang muda nggak kira-kira? Kira-kira saya harus jawab gimana nih Pak ya? Takut mempengaruhi nilai. Oke, silakan. Untuk teman-temannya sih, karena mungkin dari awal kita udah, kan kita ada jargon nih, manajemen, spirit, unity, and pride. Spirit, unity, and pride. Dimana kita diajarin. Saya diajarin tanyakan apa itu maksudnya spirit, unity, pride. Kita diajarin unity, dimana ya waktu ospek jurusan itu kita diajarin kayak harus kenal satu sama lain. Nah, dan dari situ itu mungkin kita akhirnya kenal satu sama lain kan Pak, dari teman-temannya. Dan juga untungnya gara-gara ospek itu ya kita akhirnya bisa kenal deket bareng, terus akhirnya juga ya jadi nyaman. Lalu organisasinya juga mungkin dari kitanya kayak banyak program kerja dari Hima yang bikin menurutku ini kayaknya bermanfaat buat kedepannya. Contohnya kayak mungkin bisa mana waktunya berorganisasi, mana waktunya belajar, mana waktunya bermain, kayak bisa membagi itu semua. Mungkin itu dari saya. Jadi dari ospek aja udah seru ya, karena ada nilai-nilai yang ditanamkan, yaitu terutama untuk membangun jejaring. Ada bahwa kita adalah satu bagian dari FEB UNER, bagian dari manajemen FEB UNER, maka kemudian harus membangun jejaring. Oke. Great. Mbak Laila, apa yang seru kalau menurut dirimu? Ya untuk matkul-matkulnya seru. Kita kan kalau di manajemen ini bukan yang teoritis banget itu kan Pak. Kayak kebanyakan kita dapat case, dapat kasus-kasus untuk diselesaikan. Nah ini kan kayak melatih. Saya punya kasus ya. Nah hampir semua matkul nih isinya kasus-kasus yang dianalisis gitu. Nah di sini kan. Tapi dirimu nggak punya kasus kan di kampus? Alhamdulillah nggak ada. Jangan sampai Pak. Oke, jadi seru karena ada kasus-kasus yang diberikan oleh dosen-dosennya dalam proses belajar mengajar. Iya. Apa serunya di Hima? Aku dulu lah. Oke, kalau serunya di Hima sih ini sih Pak, kayak dari awal kan pengen nambah relasi dulu sih. Nambah relasi dari Himanya kan akhirnya ketambahan dari kakak waktu kita jadi staff, karena ada kakak kelas, kakak tingkat lah. Akhirnya kenal satu sama lain, lalu juga diajarin nih sama kak tingkatnya, kayak diajarin pelajaran, kak Mas, Mbak aku nggak bisa materi ini, bisa ajarin nggak? Itu kak tingkatnya bisa ngajarin kayak gitu Mbak.
lalu ya akhirnya banyak kenal dosen juga, contoh kayak ya saya kenal Pak Gancar, lalu kenal Bu Gita, lalu kenal Budin, kayak lebih deket sama dosen-dosennya seperti itu kalau menurut saya. Oke, jadi dengan Hima itu kita bisa membangun relasi dengan civitas akademika termasuk dosen, dekan. Iya, Pak. benar sekali. Oke, Mbak Laila? Sebenarnya selain itu kita kan juga banyak proker nih apa ya, banyak nambah temen juga, terus kegiatan sih Pak. Kalau misalnya kita cuman kuliah pulang tuh kurang berwarna gitu Ada masa pengalaman mudanya. lain, ya? Kalau ada Hima nih kan tempatnya wadahnya kita buat ketemu, kita kayak kadang kita pusing bareng, seneng bareng gara-gara proker gitu. Itu seru sih menurut kita. Gitu. Kalau tadi Unity itu kita ada apa ya? Ada harus saling mengenal, jejaring. Kalau Spirit, Pride, jadi Spirit, Unity, Pride itu apa sebetulnya jargon itu? Jadi sebenarnya jargon udah diajarkan sejak kita ospek waktu masuk di manajemen ini, dimana ada 3 nilai yang dibawa di manajemen UNER khususnya, yaitu spirit, dimana kita tuh untuk menjalani perkuliahan ini butuh semangat gitu, entah itu untuk semangat kuliah, semangat organisasi, semangat cari prestasi, semuanya butuh semangat. Nah, jadi spirit itu bukan hantu ya maksudnya? Iya, semangat. Terus unity? Kalau unity itu kebersamaan satu sama lain. Ya kalau misalnya satu sedih ya pasti sedih semua, kayak satu senang semua. Ya nggak ninggalin temennya lah Pak, intinya kayak gitu, kebersamaan. Pride. Nah, untuk pride-nya sendiri, selain kita ada di manajemen ini, kita harus bisa bangga ada di sini, dan juga kita harus bisa membanggakan manajemen itu sendiri gitu. Jadi pride sendiri kayak kita bangga ada di sini dan kita harus bisa membanggakan manajemen itu. Ya, saya biasanya sering ngintip IG-nya Hima, dan dari situ prestasi-prestasi mahasiswa seringkali saya dapatkan dari teman-teman Hima. Iya. Nah, apakah kalian juga sering kemudian melihat berita-berita dari manajemen kemudian menyebarluaskan kepada yang lain dari Pride itu? Karena kan tahu ranking UNER yang sekarang? Tahu. Wah, berapa? 369. Bangga ya. Bangga Kalau banget. untuk subjek bisnis and management di QS Antara 300 sama 400 nggak sih Pak? 301 sampai 350. Iya. Oh, lebih. Iya. Dan oke, berarti kalian memang yang bisa diandalkan karena paham tentang ranking-ranking juga gitu kan. Baik, jadi serunya adalah dari dosennya, dari teman-temannya, kemudian prokernya, mata kuliahnya dan sebagainya. Insya Allah semua seru. Jadi tidak menyesal ya, udah jalan 4 semester sekarang ini. Sama sekali tidak Insya menyesal. Allah tidak menyesal. Baik. Kalau kira-kira diminta menggambarkan tentang manajemen, selain kata spirit, unity, pride, kalian bisa membuat kata-kata apa kalau menggambarkan manajemen itu seperti ini? Nah, ini tantangan susah nih. Nah, pasti kamu memberikan Mbak Laila duluan karena belum punya ide. Manajemen adalah jurusan yang kolaboratif menurut saya Pak. Mengajarkan dan memberikan materi tentang kolaborasi. Iya benar. Di era sekarang kita memang perlu berkolaborasi ya. Benar sekali. Jadi untuk sukses itu tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tapi dengan mengandalkan kolaborasi, bekerja sama. Oke, great. Benar. Dirimu, manajemen adalah? Kalau saya manajemen tuh sosial. Jadi gimana kita nih nggak cuman apa ya, kayak sosial nih kan artinya banyak yang harus aspek itu banyak gitu, terutama sama manusia kita. Jadi kayak sosial tuh nggak cuma di sosiologi, tapi di sini tuh juga kita belajar tentang sosial, entah itu dari kita berkuliah, entah itu dari matkul-matkulnya kita tahu gitu loh, case-case sosial dan terutama di bidang sosio bisnis gitu ya Pak. Nah itu lebih banyak dibahas di manajemen. Jadi manajemen tidak hanya bicara sesuatu yang profit, tapi juga non profit, tentang hubungan antar manusia dan bagaimana mengelola hubungan antar manusia. Benar. Oke, great. Terima kasih Mas Bram, Mbak Laila sudah sharing dengan kita. Semoga ini memang bermanfaat bagi teman-temannya atau adik-adiknya dari SMA yang ingin tahu
bagaimana sih kuliah S1 di manajemen FEB UNER gitu ya. Dan semoga ini terus bisa menjadi kebanggaan kita. Kita butuh saling mensupport, mendukung mahasiswa, dosen, pengelola, dan staff. Itu kita butuh saling mensupport untuk bisa rankingnya terus naik dan terus naik. Dan juga terus beraktivitas, terus berdoa. Makasih atas kehadirannya. Semoga bisa menginspirasi teman-temannya untuk aktif terlibat dalam hima juga. Amin. Terima kasih juga Pak sudah mengundang kita di podcast ini. Ya, ada pesan buat teman-temannya terakhir nih? Kalau aku pesan sih semangat, teruslah kejar cita-cita kalian. Udah itu aja. Baik. Bukan mengejar cita-cita ya, terus bukan Pak, cita-cita aja. Mbak Laila. Kalau buat teman-teman manajemen tetap spirit, unity, and pride. Jargon dari manajemen di bawah. Ya. Baik, kita sudahi untuk acara kita di tengah ini keramaian. Di belakang saya masih banyak aktivitas mahasiswa untuk kuliah dan segala macam. Bahwa bisnis update ini adalah bagian dari bagaimana kita mensosialisasikan tentang manajemen, terutama dalam pembahasan hal-hal yang terkini. Nah, dan manajemen S1 FEB UNER saya kira juga bagian dari bagaimana turut untuk memberikan support bagi manajemen di Indonesia. Barakallah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi, Mas Bram, Mbak Laila. Barakallah.